Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today now? Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Kabarmu sekarang? I hope you are very happy. And now we will study English ya, chapter 12 ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Gimana kabarnya sekarang ini? Semoga kalian bahagia. Dan kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Inggris bab 12. Nah, chapter 12. KD-nya 3.11 ya, masih sama dengan KD bab 11 yaitu to tell future plan ya, to tell future plan, menceritakan kegiatan yang akan dikerjakan. Nah, apa yang akan dipelajari? A ya, make sentences with simple future tense, yaitu membuat kalimat dengan simple future tense ya. Nanti kalimat positif, negatif dan interrogative atau pertanyaan. B, tell habitual activities ya, menceritakan kegiatan yang akan dilakukan atau direncanakan ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat simple future tense yang kedua. Jadi anak-anak, untuk bab 11 kemarin kita sudah belajar simple future tense, tapi yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan belajar future tense yang kedua. Ya, bagaimana rumusnya? Yang pertama subjek, kemudian be, ini to be, going to, kemudian kata kerja yang pertama ditambah objek ditambah kata keterangan waktu. Nah, bedanya dengan yang pertama itu ada pada kalimat ini, be going to ya. Kalau sebelumnya bab 11 atau future tense yang pertama itu pakainya will. Ya, subjek will langsung kata kerja. Nah, kalau yang kedua ini will-nya diganti to be going to ya. Ini tidak boleh lepas ya. Dan tidak boleh ada kata di tengah-tengah sini. Misalnya be, play, going to, enggak boleh ya, karena ini harus satu rangkaian. Be ya, to be, going to. To be itu apa, Bu? Nah, ini Bu Guru mengingatkan lagi ya. Subjek, beberapa subjek ya. I, he, she, kemudian they, we. Nah, itu subjek. Kemudian to be-nya apa? Nah, kalau I, to be-nya berarti am ya, I am. Kemudian kalau to be-nya is, itu subjeknya apa saja? Yaitu she, he, it. Ya, itu to be-nya is karena satu benda. Nah, kalau to be-nya yang satunya yaitu are ya, itu kalau subjeknya lebih dari satu ya. Misal they ya, mereka, we, kami, kemudian the friends ya, teman-teman ya. Atau misalnya Mira and Mila, nah dua orang, itu pakainya are ya. Masih ingat kan? Ini Bu Guru mengingat kembali ya, mengulang materi yang kelas-kelas bawahnya. Nah, kita akan melihat juga kata keterangan waktu. Nih, tomorrow ya, besok, next week, minggu depan, next month ya, bulan depan, tonight, malam ini. Ini kata keterangan waktunya juga sama dengan yang bab 11 kemarin ya. Hanya bedanya ini aja sih, will sama to be, going to ya. Jadi anak-anak bebas memilih ya, pakai will boleh, kemudian pakai be, going to juga boleh. Yuk kita lihat di contoh. For example ya. Contoh untuk tanpa keterangan waktu. She is going to read ya, a book. Ya, dia akan membaca sebuah buku. Lihat, is going to ya, tidak boleh lepas. Ini harus satu rangkaian. Baru kemudian read ya, kata kerja yang pertama. Kemudian objek. Kemudian I am going to ya, saya akan pergi ke sekolah besok ya. Nih, I am going to. To be-nya am karena subjeknya I. Number 3. They are not going to play football. Mereka tidak akan bermain bola. Ya. Jadi, to be-nya are karena subjeknya they. Mereka. Nah, ini bentuk negatif anak-anak. Bentuk negatif maka ditambah not pada to be. Ya. Not-nya nggak boleh. Di going not nggak boleh. Ya. Going to not nggak boleh. Jadi, not-nya harus nempel pada to be. Are not atau disingkat are ya. Oke, next. Dengan keterangan waktu, contoh, example. We aren't going to go camping tomorrow ya. Kami tidak akan pergi berkemah besok ya. Are not ya, disingkat are. Going to
Ya, ini satu rangkaian, kemudian go camping tomorrow. Ini kata keterangan waktu. Kata keterangan waktunya diletakkan di belakang sendiri. Mother is going to cook some food next Sunday. Sama ya. Is going to. Kenapa is? Karena mother. Mother itu satu orang. Oke, next. Nah, anak-anak, untuk bab 12 ini kalian pelajari kalimat-kalimat dalam gambar on page of 199 ya, pada halaman 199. Oke. I am going to have a birthday party ya. Saya akan mempunyai pesta ulang tahun ya. Saya akan mengadakan pesta gitu. Kemudian I am going to invite some friends ya. Saya akan mengundang ya, am going to. Ini jadi satu ya, to be, going to. Ini saya akan mengundang teman-teman. Kemudian we are going to eat a birthday cake ya. Kami ya, akan makan kue ulang tahun ya. We are ya, karena to be-nya are, lihatnya dari subjeknya we. Number 4 ya, next. Daddy is going to put a candle to the cake ya. Ayah akan meletakkan ya lilin di kue ulang tahun. I am going to blow the candle. Saya akan meniup lilin ya. Ini saya akan meniup lilin. I am going to blow ya. Blow-nya kata kerja. Mom and Dad are going to give me a present ya. Ayah dan ibu akan memberi aku hadiah atau kado ya, present, nah, kadonya. They are going to get cake and ice cream ya, mereka akan mempunyai atau akan mendapat ya, akan mendapat cake, kue dan es krim. We are going to sing together. Kami akan menyanyi bersama-sama ya, menyanyi ulang tahun ya. We are going to be happy. Nah, perhatikan. Kita akan bahagia. Karena nggak ada kata kerja, maka di belakang ditambahi be. Gitu ya, kayak kemarin itu. We will be happy. Kita akan bahagia. Nah, seperti itu. Nah, untuk exercise on page of 205 ya, kita akan latihan di halaman 205. Sebagai contoh, Bu Guru kasih tahu ya, complete the sentence. Lengkapilah kalimat ini. We have a birthday party tomorrow. Ya. Kita akan mempunyai pesta ulang tahun besok. Nah, untuk kalimat yang positif, we are going to. Ya, we to be-nya are. Kemudian going to satu rangkaian ditambah berikutnya have ya, dan seterusnya sama. Kemudian yang negatif, we are not. Ya, we are not going to have a birthday party tomorrow. Ya, not-nya ditambahkan setelah to be. Itu saja, yang lain sama. Kemudian yang ketiga, are we going to have a birthday party tomorrow? Ya, apakah kita akan punya pesta ulang tahun besok? Ya. Yes, we are. No, we are not. Ya. Jadi pertanyaannya harus pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Itu kalimat interrogatif ya. Nah, caranya to be, are ini tinggal dipindah ke depan sendiri. Kemudian diikuti subjek. Dan selanjutnya sama persis ya. Are we dan seterusnya going to have a birthday party tomorrow. Ya. Jadi kalimat-kalimat ini tuh kalian hanya perhatikan to be, kemudian tambahin not, kemudian to be-nya dipindah di depan. Ya. Oke, contoh lain. I drink a cup of milk. Ya, saya minum secangkir susu. Nah, kemudian kalimat positif simple future tense. I am going to drink a cup of milk. Ya. Saya akan minum secangkir susu. Am karena subjeknya I am. Kemudian yang negatif, I am not. Nah, tinggal tambahkan not aja di belakang to be. I am not going to drink a cup of milk. Ini sama. Nah, bagaimana interrogatifnya? Perhatikan untuk yang I ya. Ini to be-nya am, taruh aja di depan ya, pindah depan. Am I ya, tukeran sama I. Am I going to drink a cup of milk ya? Jawabannya, nah ini yes you are. Kenapa? Karena yang pertanyaan apakah aku, yang jawab orang lain ya. Yes you are. Jadi kalau ada pertanyaan kalimat interrogatif I, maka jawabannya you ya. Kalau you apakah jawabannya I? Enggak. Kalau you tetap you. Ya, jadi ini khusus yang I. No, you are not. Ya, oke.
Nah, untuk belajar mandiri anak-anak silahkan dikerjakan soal halaman 205 sampai 206. Ini memang tidak dikirim ya, hanya untuk belajar di rumah. Kenapa? Karena kalian butuh belajar. Dan tidak usah dikirim, itu bagi anak-anak yang tugasnya masih numpuk-numpuk, Bu Guru, kasihan ya, dia akan terlalu berat. Ya sebetulnya kalau semua tugas dijalankan sesuai waktunya, insya Allah mudah saja ya. Begitu anak-anak, materi kita di bab 12 ini. Jazakumullah, terima kasih, thank you ya for your attention. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.